Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik adik-adikku, sebelum pembelajaran hari ini dimulai, kakak ingin memperkenalkan diri kakak terlebih dahulu. Nama kakak Ois Mardiana, kakak dari program Studi Agama Islam Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Adik-adik, kakak ini mendapatkan tugas dari kampus untuk melaksanakan praktek profesi keguruan atau disebut dengan PPK. Dan insya Allah selama 2 minggu ke depan, kakak mendampingi dan menemani kalian selama belajar di rumah. Mohon kerjasamanya, mohon doanya, semoga semuanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Adik-adik, minggu lalu kalian sudah belajar tentang kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam. Nah, adik-adik, masuk pembelajaran hari ini kita akan membahas tema dengan kesuksesan Nabi Muhammad SAW melakukan perubahan. Baik adik-adikku, mengingat tentang hijrah, pasti kalian sudah sering mendengar kata hijrah. Hijrah ini menurut bahasa yang berarti meninggalkan, menjauhkan diri, dan berpindah tempat. Jadi, seseorang bisa dikatakan hijrah itu jika ia telah memenuhi 2 syarat. Syarat yang pertama ada sesuatu yang ditinggalkan, dan syarat yang kedua ada sesuatu yang dituju atau tujuan. Dalam istilah konteks sejarah, hijrah ini adalah kegiatan perpindahan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat beliau dari Mekah ke Madinah, dengan tujuan mempertahankan dan menegakkan risalah Allah dan dakwah. Nah, jadi secara garis besar itu, hijrah terdiri dari 2 macam. Yang pertama ada hijrah makaniyah. Nah, hijrah makaniyah ini yang artinya meninggalkan suatu tempat. Selama masa kenabian, peristiwa hijrah makaniyah ini telah terjadi 3 kali. Yang pertama, hijrah ke Habasyah. Nah, hijrah ke Habasyah sebagai hijrah pertama adalah hijrah yang dilakukan oleh sebagian sahabat Nabi. Mereka meninggalkan Mekah menuju ke Habasyah dalam rangka mencari tempat yang lebih aman. Nah, yang kedua ada hijrah ke Thaif. Hijrah ke Thaif sebagai hijrah kedua adalah hijrah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga ada hijrah ke Madinah atau ke Yathrib. Hijrah yang ketiga adalah hijrah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Nah, hijrah ke Yathrib ini yang diubah namanya menjadi hijrah ke Madinah dan memberikan harapan besar kepada masa depan dakwah Islam. Nah, macam yang kedua yaitu ada hijrah maknawiyah. Hijrah maknawiyah ini pengertiannya ditegaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya yang berbunyi, seorang muslim adalah seseorang yang menghindari menyakiti muslim lainnya dengan lidah dan tangannya. Nah, sedangkan orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adik-adik, jadi hijrah maknawiyah ini dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama ada hijrah i'tiqadiyah, ada hijrah fikriyah, ada hijrah syu'uriyah, dan ada hijrah sulukiyah. Yang pertama tadi ada hijrah i'tiqadiyah yaitu hijrah keyakinan. Yang kedua ada hijrah fikriyah. Hijrah fikriyah ini secara bahasa berasal dari kata fikrun yang artinya pemikiran. Yang ketiga ada hijrah syu'uriyah. Hijrah syu'uriyah itu artinya kesenangan dan kesukaan. Yang keempat ada hijrah sulukiyah. Hijrah sulukiyah ini berarti tingkah laku atau kepribadian atau bisa disebut juga dengan akhlak. Nah, jadi peristiwa hijrah ini menjadi nama kalender Islam yang ditetapkan pertama oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai jawaban atau surat gubernur Abu Musa al-Asy'ari. Nah, Khalifah Umar menetapkan tahun Hijriyah untuk menggantikan penanggalan yang digunakan bangsa Arab sebelumnya. Jadi, Khalifah Umar ini
memilih peristiwa hijrah sebagai kalender Islam, karena hijrah Rasulullah SAW dan para sahabat dari Mekah ke Madinah merupakan peristiwa yang sangat penting dalam momentum dalam perkembangan dakwah. Nah, selanjutnya apa saja sih faktor yang menjadikan Nabi Muhammad melakukan hijrah ke Madinah? Jadi adik-adik, setelah wafatnya Abu Thalib dan Siti Khadijah, ancaman dari kaum kafir Quraisy ini semakin keras terhadap Nabi Muhammad. Para pemimpin Quraisy merupakan penentang yang paling gigih. Jadi menurut mereka, kebangkitan Islam ini identik dengan kehancuran posisi sosial politik mereka. Kebangsawanan mereka akan hilang dan hancur karena Islam mengajarkan persamaan derajat manusia. Jadi hal ini juga yang menyebabkan Nabi Muhammad melakukan hijrah ke Madinah. Jadi hijrah ini dianggap sebagai alternatif perjuangan untuk menegakkan agama Islam. Nah, apa saja sih faktor-faktor yang mendorong Nabi Muhammad melakukan hijrah ke Yathrib atau ke Madinah? Faktor yang pertama yaitu Yathrib adalah tempat yang paling dekat. Faktor yang kedua, sebelum diangkat menjadi nabi, beliau telah mempunyai hubungan baik dengan penduduk kota tersebut. Nah, jadi hubungan itu berupa hubungan ikatan persaudaraan karena kakek Nabi Abdul Muthalib beristrikan orang Yathrib. Di samping itu ayahnya dimakamkan di sana. Faktor yang ketiga yaitu penduduk Yathrib sudah dikenal Nabi karena kelembutan budi, pekerti dan sifat-sifatnya yang baik. Faktor yang keempat, yang terakhir, yaitu bagi diri Nabi sendiri, hijrah ini merupakan keharusan selain karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Syekh Al-Khudari, hijrah adalah sunnah para nabi sebelumnya. Tidak seorang nabi pun dari mereka, melainkan ia tinggalkan negeri kelahirannya, mulai Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan lain-lain. Mereka juga mengalami proses hijrah. Jadi masih menurut Al-Khudari ini, hikmah besar dari hijrah ini adalah seandainya Islam tersebar di Mekah, niscaya para pembenci Islam ini akan mengatakan sesungguhnya kepada orang Quraisy yang menginginkan kerajaan Arab, sehingga mereka menunjukkan salah seorang dari mereka dan menganjurkan supaya ia mengaku nabi sehingga menjadi perantara untuk mencapai keinginan mereka. Yang selanjutnya, bagaimana sih reaksi kaum kafir Quraisy terhadap hijrah Nabi Muhammad ke Madinah? Ketika kafir Quraisy mengetahui adanya perjanjian antara Nabi dan orang-orang Yathrib, mereka semakin keras menyiksa umat Islam. Hal ini membuat Nabi segera memerintahkan umat Islam untuk hijrah ke Yathrib. Dalam waktu 2 bulan, hampir semua umat Islam kurang lebih 150 orang telah meninggalkan kota Mekah. Hanya Ali dan Abu Bakar saja yang tetap tinggal di Mekah bersama Nabi. Selain itu, mereka merasa bahwa hijrah ke Madinah ini membuat umat Islam semakin bertambah banyak dan berkembang di tempat hijrahnya, dan setiap waktu menjadi ancaman serius bagi mereka dan perdagangan mereka. Karena itu, mereka memutuskan sikap terhadap Nabi Muhammad yang masih berdiam di Mekah dengan memilih satu di antara 3 cara. Yang pertama, membiarkan beliau sampai hijrah ke Madinah dengan sendirinya. Yang kedua, memenjarakannya. Yang ketiga, membunuhnya. Jadi pada awalnya mereka memutuskan untuk membiarkan Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Tapi keputusan ini tidak akan memecahkan masalah, karena kepergian Nabi Muhammad dari Mekah boleh jadi akan menyiapkan kubu Yathrib atau Madinah untuk memerangi mereka. Jika mereka memilih keduanya yaitu memenjarakannya, akan memicu umat Islam untuk membebaskannya. Maka mereka memutuskan untuk membunuh Rasulullah SAW. Para algojo dipilih mereka yang berasal dari seluruh suku. Sampai pada suatu malam, para algojo menyerang rumah Rasulullah dan hendak membunuh beliau SAW. Pada saat itulah malaikat pembawa wahyu turun yang mengabarkan rencana kafir Quraisy kepada Rasulullah sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka aw yamkuruna wa yamkurullaha wallahu khairul makirin. Yang artinya,
Dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan daya upaya untuk menangkap dan memenjarakanmu, membunuhmu atau mengusirmu dari Mekah, mereka memikirkan tipu daya. Dan Allah meninggalkan tipu daya itu. Dan Allah sebaik-baiknya pembalas tipu daya. Quran Surat Al-Anfal ayat 30. Pada saat itulah Nabi Muhammad mendapat perintah untuk hijrah. Beliau keluar dari rumah secara diam-diam. Berbagai usaha kafir Quraisy untuk mencegah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Pada akhirnya, usaha mereka tidak mendapatkan hasil. Nabi Muhammad menjalankan hijrah dengan rencana sejak persiapan sampai pelaksanaannya. Akhirnya Nabi Muhammad pun sampai ke Madinah dengan selamat. Setelah Nabi Muhammad SAW meninggalkan Mekah, kafir Quraisy tidak menyiksa keluarganya karena ada dua alasan. Yang pertama, ketika kafir Quraisy mengetahui bahwa Nabi Muhammad SAW telah keluar dari Mekah dan rencana mereka telah gagal, mereka menyeret Ali bin Abi Thalib ke Masjidil Haram. Mereka baru membebaskan Imam Ali alaihissalam setelah menghajarnya. Yang kedua yaitu ada tujuan kaum kafir Quraisy hanya satu, yaitu membunuh Nabi Muhammad SAW, karena mereka menganggap bahwa satu-satunya cara memadamkan Islam adalah dengan membunuh Nabi Muhammad SAW. Karena itu mereka tidak ada urusan dengan orang lain dan mereka tidak mau bentrok dengan orang lain selain beliau. Sedangkan alasan kafir Quraisy tidak menyisa umat Islam setelah Nabi SAW hijrah adalah yang pertama, mayoritas umat Islam telah hijrah sebelum Rasulullah SAW. Karena sebab utama rencana pembunuhan Rasulullah SAW karena hijrah besar-besaran yang dilakukan umat Islam ke Madinah dan tersebarnya Islam di kota tersebut. Yang kedua, umat Islam yang berasal dari Mekah, Quraisy memiliki sanak saudara dan kerabat di Mekah. Hubungan kerabat ini menjadi penghalang mereka mengganggu dan menyakiti umat Islam. Kafir Quraisy ini takut terhadap suku dan kabilah seorang muslim. Mereka menghindar untuk tidak menyakitinya. Untuk yang selanjutnya yaitu proses hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Umat Islam di Mekah mayoritas telah hijrah ke Madinah, kecuali Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib. Keduanya menemani Nabi Muhammad sampai mendapat perintah dari Allah untuk berhijrah ke Madinah. Nabi Muhammad telah mempersiapkan hijrah hampir 2 bulan dengan perencanaan yang sangat matang. Beliau menyiapkan rencana dengan melihat situasi dan kondisi di kota Mekah. Adapun proses hijrah Nabi Muhammad dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, Ali menggantikan Nabi Muhammad di tempat tidurnya. Kaum kafir Quraisy berencana membunuh Muhammad agar tidak terjadi hijrah ke Madinah. Pada saat itu, umat Islam di Mekah tinggal sedikit. Sebelum turun perintah hijrah kepada Nabi Muhammad, beliau sudah meminta Abu Bakar untuk menemaninya. Setelah itu, Abu Bakar menyiapkan 2 ekor untanya untuk diserahkan pemeliharaannya kepada Abdullah bin Uraizik sampai nanti tiba waktunya diperlukan. Ketika turun perintah hijrah dari Allah, Nabi Muhammad dan Abu Bakar meninggalkan Mekah secara diam-diam untuk hijrah ke Madinah. Nah, pada malam akan hijrah, Nabi Muhammad meminta Ali bin Abi Thalib untuk memakai mantelnya dan berbaring di tempat tidurnya. Nabi Muhammad berpesan kepada Ali bin Abi Thalib, setelah Nabi hijrah, untuk tinggal dulu di Mekah menyelesaikan barang-barang amanat orang yang dititipkan kepadanya. Maka ketika para algojo kafir Quraisy mengintip ke tempat tidur Nabi Muhammad SAW, mereka melihat seseorang berbaring di tempat tidur dan mengira bahwa Nabi SAW masih tidur. Setelah tahu bahwa yang tidur adalah Ali bin Abi Thalib, mereka menyeretnya ke Masjidil Haram dan menyiksanya lalu melepaskannya. Yang kedua, Gua Sur. Nabi Muhammad dan Abu Bakar pergi ke Madinah melalui arah selatan dalam rangka mengelabui kafir Quraisy. Mereka berdua menetap di dalam Gua Sur pada hari Jumat, Sabtu, dan Ahad. Gua Sur terletak di Jabal Sur yang berjarak 5 km sebelah selatan kota Mekah. Yang ketiga yaitu Suraqah.
Ketika itu, Quraisy mengadakan sayembara dengan hadiah 100 ekor unta bagi orang yang dapat menyerahkan Nabi Muhammad SAW. Ketika terdengar kabar bahwa ada rombongan 3 orang yang sedang dalam perjalanan, mereka yakin itu adalah Nabi Muhammad dan sahabatnya. Suraqah bin Malik bin Jushum, salah seorang dari Quraisy, juga ingin memperoleh hadiah 100 ekor unta, tetapi ia ingin memperoleh hadiah seorang diri saja. Nah, yang selanjutnya yaitu ada Masjid Quba. Setelah menempuh perjalanan 7 hari, Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar sampai di Quba, sebuah desa yang terletak 2 mil di selatan Madinah. Beliau membangun masjid dan merupakan masjid pertama dalam sejarah Islam. Beliau tinggal di Quba selama 4 hari. Pada Jumat pagi, beliau berangkat dari Quba menuju Madinah. Yang selanjutnya tiba di Madinah. Setiba Nabi Muhammad SAW di Madinah, program pertama beliau adalah menentukan tempat di mana akan dibangun masjid. Beliau melepaskan untanya dan menetapkan tempat berhentinya unta sebagai masjid. Ternyata untanya berhenti di tanah milik 2 orang anak yatim. Maka Nabi Muhammad minta keduanya untuk menjual tanahnya. Namun kemudian ingin memberikan tanahnya sebagai hadiah. Tapi Nabi Muhammad SAW tetap ingin membayar harga tanah itu sebesar 10 dinar. Dan Abu Bakar menyerahkan uang kepada mereka berdua. Baik adik-adikku, kesimpulan pembelajaran hari ini kita dapat menyimpulkan bahwa salah satu sebab dan alasan hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah adalah gangguan dan usikan orang-orang kafir Quraisy. Berbagai penderitaan dan kesusahan yang dimunculkan oleh orang-orang musyrik bagi kaum muslimin kian hari kian bertambah. Karena itu Rasulullah SAW mempersilahkan umat Islam untuk hijrah ke Madinah. Hikmah yang dapat diambil yaitu dalam Quran Surah Al-Imran ayat 160, jika Allah menolong kamu, maka tak adalah orang yang dapat mengalahkan kamu. Jika Allah membiarkan kamu tidak memberi pertolongan, maka siapakah gerangan yang dapat menolong kamu selain dari Allah sesudah itu? Karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Mungkin cukup di sini materi pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita telah pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat untuk diri kita. Ditutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.